Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bertolus Darmanto Nuh, NPM 2004 0301 0020. Saya kuliah di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Prodi Teknik Informatika, angkatan 2020. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan Pancasila dan Bung Karno. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui kemarin kan pada tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila, dan tanggal 6 Juni kemarin hari lahirnya Bung Karno. Sebelum kita berbicara mengenai hubungan Pancasila dan Bung Karno, saya ingin menjelaskan sedikit latar belakang Bung Karno. Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Soekemi Sosro-Dihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Bung Karno adalah seorang guru. Ayahnya bertemu ibundanya di salah satu sekolah dasar pribumi Singaraja, Bali. Semasa kecil, Bung Karno tinggal bersama sang kakek di Tulung Agung, Jawa Timur. Dr. Anus Insinyur Haji Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967, yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbicara mengenai Pancasila, tentu tak lepas dari sosok Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Insinyur Soekarno atau dikenal dengan Bung Karno. Pemikiran tentang Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Bung Karno saat berpidato di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI pada 1 Juni 1945. Bung Karno pada saat itu memperkenalkan Pancasila sebagai konsep atau rumusan awal dasar negara Indonesia merdeka. Bung Karno disebut sebagai sang Panglima Pancasila sebab Bung Karno yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka dasar filsafat dan pandangan hidup. Di dalam cetusan ini, Bung Karno tidak hanya menggali nama Pancasila, tetapi juga konsep-konsep sila beserta nilai kandungan intelektualnya. Pancasila bukan dibuat secara tiba-tiba dalam sidang BPUPKI, namun jauh sebelum itu, Pancasila telah dirancang dan dipikirkan oleh Bung Karno dalam puncak renungan pada sebuah taman di Ende, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pancasila lahir dari sebuah pikiran Bung Karno dan diasingkan di Ende pada tahun 1934. Dan akhirnya, pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Bung Karno dapat menjawab pertanyaan dari kedua sidang KRT Rajiman Video Diningrat yang menanyakan pertanyaan pokok mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Bagi Bung Karno, dasar negara yang diminta oleh ketua sidang sebenarnya bukan tentang sistem tata kenegaraan atau sistem perpolitikan, namun suatu rumusan umum yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai pondasi atau titik landasan yang menyediakan pandangan dasar hidup bangsa dan negara Indonesia merdeka. Ide brilian yang disampaikan menjadi satu-satunya yang diterima secara aklamasi oleh peserta sidang BPUPKI. Bagi Bung Karno, posisi itu adalah jiwa sedalam-dalamnya yang didirikan untuk menopang gedung Indonesia merdeka. Dan pondasi tersebut ialah Pancasila. Pancasila yang digali oleh Bung Karno dari nilai-nilai kearifan bumi Nusantara. Meski rumusan Pancasila yang diajukan Bung Karno mengalami penyempurnaan pada sidang
kedua BPPKI 10 Juli 1945. Secara mendasar, Pancasila yang bersumber dari wawasan Nusantara sangat tepat dengan kondisi kemajemukan masyarakat Indonesia. Tentunya, Pancasila merupakan dasar negara yang sudah sangat sesuai untuk Indonesia. Pancasila menjadi titik temu dari semua keragaman. Nilai-nilai visioner Pancasila menjadi relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masa kini. Hal ini dikarenakan nilai-nilai tersebut sudah dipersiapkan dan dipikirkan secara matang dan mendalam oleh Bung Karno serta para pendiri bangsa lainnya. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, Pancasila dan Bung Karno sebagai penggagas sekaligus penggali tidak bisa dipisahkan. Pancasila adalah penemuan ideologi cerdas yang tak tergantikan dan tak lekang oleh perubahan zaman. Maka dari itu, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Bung Karno serta para pendiri bangsa, kita harus terus bersama-sama menjaga keutuhan bangsa ini dengan cara menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih.